Hai guys, welcome back to my channel Depratawan. Di video aku kali ini, aku sengaja untuk bermake up seperti ini. Aneh ya nggak sih guys? Karena aku mencoba untuk menirukan make up dari salah satu tokoh di serial film Squid Games di Netflix yang berboneka itu. Terus di video kali ini aku membahas tentang permainan-permainan yang mengerikan di dunia nyata tuh ternyata ada loh guys. Nggak hanya di film Netflix aja, juga yang di Squid Game itu ada juga nih guys permainan di dunia nyata yang konon itu sangat mematikan dan sampai pernah merenggut nyawa guys. Lalu seperti apakah permainan yang sangat mengerikan dan juga sangat mematikan itu guys? So jangan kemana-mana, jangan skip dan juga tontonin terus video ini sampai selesai. Dan Coca-Cola kunci tiang bendera. Permainan seram yang pertama yaitu permainan Bloody Mary. Memang guys, permainan Bloody Mary ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sekitar tahun 1900. Enggak, aku ngaco anjir. Pokoknya udah lama banget. Dan permainan Bloody Mary sering digunakan oleh wanita-wanita zaman dulu itu sebagai media untuk berkomunikasi dengan makhluk halus guys, dengan cara yaitu memanfaatkan media cermin dan juga lilin di malam hari. Jadi dia itu menggunakan media cermin itu untuk berharap gitu kepada cermin tersebut supaya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus dan juga mengharapkan bagaimanakah sosok calon jodoh mereka di masa depan tuh seperti apa. Dan ketika mereka mengucapkan mantra-mantra atau juga nyanyian-nyanyian kayak Bloody Mary seperti itu, maka di dalam cermin tersebut kalau berhasil ya guys ya, itu akan muncul sosok bayangan laki-laki yang akan menjadi jodohnya di masa depan seperti itu guys. Tapi kalau cermin itu tidak menunjukkan bayangan laki-laki atau malah berubah menunjukkan bayangan sesosok arwah yang menyeramkan atau tengkorak gitu guys, itu bertanda bahwa wanita itu akan meninggal sebelum menjalani pernikahan. Jadi dia tuh meninggal sebelum dia tuh menikah gitu guys. Jadi serem banget ya. Dan di zaman modern ini, permainan Bloody Mary sering digunakan oleh para anak-anak muda untuk mencari tantangan tersendiri. Dan konon permainan Bloody Mary ini yang sering dikatakan berhasil itu metodenya dengan cara jadi seorang anak muda itu mengunci dirinya sendiri di dalam kamar mandi di tengah malam guys. Terus habis itu kamar mandi itu dimatiin lampunya. Lalu dipastikan di dalam kamar mandi itu harus ada media cermin yang kalau bisa ya lebar gitu guys. Terus habis itu anak tersebut harus mengucapkan kata Bloody Mary sebanyak 3 kali. Kalau itu berhasil, maka hantu atau setan wanita itu akan muncul di dalam cermin tersebut dan akan membunuh anak tersebut sampai tewas. Biasanya anak tersebut itu terbunuh dengan cara dicakar guys, dicakar di leher, di dada dan di perut sampai ditemukan meninggal di pagi harinya. Menariknya, ada kesaksian seorang ibu yang pernah kehilangan anaknya di Essex, UK dalam permainan Bloody Mary. Mengutip dari koran harian The Sun, sang ibu tersebut mengetahui anaknya telah meninggal di malam hari, tepatnya di dalam toilet dalam keadaan penuh dengan luka cakaran di leher dan juga di perut, serta kedua mata anaknya itu tercongkel dan sampai keluar guys. Dan menurut para saksi yaitu teman-temannya si korban itu tadi itu mengatakan bahwa mereka itu sempat pernah menyuruh si korban untuk bermain permainan mematikan tersebut yaitu Bloody Mary di tengah malam. Dan akhirnya permainan tersebut nyatanya berhasil. Dan itulah akibat dari permainan Bloody Mary tersebut. Dan permainan yang kedua yaitu adalah permainan The Midnight Man. Bagi kamu yang pencinta film horor ataupun suka dengan cerita-cerita horor, pasti pernah mengetahui permainan The Midnight Man ini ya gak sih guys? The Midnight Man adalah sebuah permainan yang seperti namanya, yaitu dimainkan saat tengah malam untuk mengundang sosok hantu pria ke dalam rumah kalian guys. Entah hantu sosok seperti apa itu yang datang di rumah kalian, atau genderuwo atau pocong. Aduh, merinding banget. Hantu pria di dalam games The Midnight Man ini guys, yaitu memiliki wujud yang sangat-sangat menyeramkan ternyata guys. Dimana sosok wujud dari hantu The Midnight Man ini ternyata itu besar, berwarna merah, serta hitam, kadang juga tubuhnya tuh tinggi banget dan juga bengis guys. Bayangin aja guys. Dan gak sampai situ aja guys, banyak sekali cerita seram yang berasal dari anak-anak yang mencoba permainan The Midnight Man ini. Yaitu mereka tuh sering dihantui oleh sosok hantu The Midnight Man sampai di pagi harinya guys. Atau kalaupun itu gagal guys, si pemain tersebut akan selalu dihantui hantu The Midnight Man sampai seumur hidupnya.
Pada awalnya, permainan ini berasal dari ritual zaman dahulu, guys. Dimana orang-orang dengan kepercayaan paganisme atau orang-orang yang zaman dulu tuh suka menyembah dewa kayak di suku-suku Aztec gitu loh, guys. Di zaman-zaman tersebut, itu menggunakan ritual ini sebagai hukuman untuk para kriminal yang melanggar aturan para dewanya. Cara memainkan permainan ini sebenarnya cukup rumit, guys, yaitu orang-orang yang terlibat itu harus meneteskan darahnya pada selembar kertas. Jadi orang yang ikut dalam permainan tersebut itu harus berani untuk meneteskan darahnya mereka ke dalam sebuah kertas, di mana kertas tersebut itu harus diisi dengan nama-nama masing-masing pemain tersebut, guys. Terus habis itu kamu akan berdiam di ruangan tersebut, di sebuah ruangan hanya dengan ditemani oleh lilin. Jadi lampunya itu harus dalam keadaan mati dan hanya ada beberapa lilin saja di antara teman-teman kalian yang ikut dalam permainan The Midnight Games. Lalu lilin tersebut itu harus menyala dari jam 12 malam sampai jam menunjuk pada 3 pagi. Konon tak butuh waktu lama. Mulai dari jam 2 dini hari, kamu akan merasakan hal-hal yang janggal, guys. Seperti bisikan-bisikan untuk membunuh satu sama lain, terus benda-benda di sekitar ruangan itu bergerak dengan sendirinya, atau bahkan hantu The Midnight Man itu sendiri itu datang atau muncul secara tiba-tiba. Dan hal yang terburuk lainnya yaitu sempat pernah membuat orang yang ikut dalam permainan tersebut itu sampai kesurupan, guys. So, dengan hal-hal mengerikan yang aku ceritakan barusan, apakah kamu dan teman-teman kamu berani untuk memainkan games The Midnight Man ini di tengah malam? Kita masuk permainan yang ketiga, yaitu permainan Jai Langkung. Sebagai rakyat Indonesia, siapa sih yang tidak mengenal atau tidak mengetahui permainan yang satu ini? Saking seramnya, permainan Jai Langkung sudah melahirkan banyak sekali kesaksian dan cerita seram pada orang-orang yang telah memainkannya. Untuk kamu yang masih belum mengetahui permainan ini, yaitu Jalangkung. Jalangkung adalah permainan tradisional yang melibatkan ritual supranatural atau magis yang konon dibawa oleh leluhur bangsa zaman dahulu, guys. Agar bisa memainkan permainan Jalangkung ini, pemainnya itu melibatkan sebuah boneka yang terbuat dari tongkat kayu, serabut, dan batok kelapa tua yang dibuat sedemikian rupa sehingga mirip atau menyerupai seorang manusia, guys. Dan kalau sudah jadi, boneka tersebut itu akan digunakan sebagai media untuk makhluk halus bisa berkomunikasi dengan para pemain-pemainnya. Mau tahu gimana cara memainkan permainannya? Caranya mudah banget kok, guys, kalau kamu mau memainkan permainan ini. Yaitu, kamu hanya perlu memanggil roh ke dalam boneka kayu dengan jampi-jampi yang sangat legendaris dan juga terkenal banget, yaitu Jai Langkung datang tak dijemput, pulang tak diantar, gitu sampai berkali-kali, dan tunggu sampai hantunya datang menjemput kamu. Merinding banget, cuy. Gue malam-malam, coy, ini bikin videonya, cuy. Tunggu sampai kamu merasakan ada gerakan dari boneka tersebut. Konon, roh yang memasuki boneka Jai Langkung dapat menunjukkan peristiwa-peristiwa di masa depan jika kamu bertanya dengan bahasa yang sopan. Contohnya seperti ini. Jai Langkung, siapakah nama jodoh aku di masa depan? Seperti itu. Oh ya, sama, jangan lupa sediakan media kertas serta pulpen di samping sesajen yang kamu sediakan. Karena itu adalah sebagai media jawaban dari makhluk halus tersebut untuk menjawab segala macam pertanyaan-pertanyaan kamu, guys. Kalau di luar negeri itu kayak semacam Ouija gitu loh, guys. Tapi kalau di lokal ya seperti itu, Jai Langkung. Dan pastikan juga bagi kamu yang akan memainkan permainan ini, tapi please, saran aku jangan dimainkan dan jangan coba-coba cari penyakit ya, guys ya. Kalau misalnya kamu memainkan permainan ini, kamu harus mengikuti instruktur permainan ini dengan benar. Karena kalau misalnya kamu memainkan ini dengan tidak benar atau salah gitu ya, guys ya, resikonya besar banget, guys. Kamu dapat dihantui oleh hantu dalam permainan Jalangkung itu seumur hidup, atau bahkan kamu bisa tewas terbunuh dalam permainan tersebut, guys. Selanjutnya yaitu permainan yang keempat, yaitu permainan bermain petak umpet bersama boneka Jepang. Permainan yang menyeramkan satu ini itu memiliki sejarah yang sangat kelam, guys. Karena permainan yang berasal dari negeri Sakura ini itu bersangkutan dengan cerita rakyat Jepang yang berkeinginan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Ilmu yang dianut dalam permainan ini yaitu bernama neuromansi. Dimana bagi kamu yang tidak mengetahui tentang ilmu neuromansi ini, yaitu merupakan jenis ilmu hitam paling berbahaya yang dapat merenggut nyawa seseorang. Tidak hanya orang yang memainkannya, guys, tapi juga bisa merenggut nyawa orang yang termasuk dalam keluarganya, kayak semacam pesugihan gitu loh, guys, atau ilmu santet kalau di dalam negeri ini.
Dalam permainan petak umpet ini, kamu harus memanggil arwah orang yang sudah meninggal dunia dan memasukkannya ke dalam boneka Jepang yang sudah kamu persiapkan. Dulu nih guys, pada zaman dahulu, permainan ini tuh digunakan untuk berkomunikasi kepada orang yang sudah meninggal atas dasar rindu atau kangen guys. Namun, silir bergantinya waktu, kebanyakan orang atau anak-anak muda, terutama remaja, melakukannya hanya untuk alasan bersenang-senang tanpa tahu konsekuensi yang akan mereka hadapi. Sehingga aku menyarankan kepada kalian supaya tidak meniru atau mencoba permainan-permainan semacam ini atau semacam Squid Game yang lagi viral sekarang. Karena apa? Karena konsekuensinya sangat besar sekali guys. Tidak hanya menimbulkan sebuah trauma atau cacat fisik dan mental, tapi sampai meninggal dunia guys. Oleh karena itu, please jangan kamu coba-coba untuk mencoba permainan-permainan yang telah aku sebutkan ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Saat permainan petak umpet ini berlangsung, boneka akan disimpan di kamar mandi dengan keadaan rumah yang sudah gelap. Tidak ada satu benda elektronik pun yang menyala. Jadi pastikan rumahnya itu gelap dan juga alat-alat HP dan juga lampu segala macam itu harus mati ya guys ya. Setelah itu, kamu akan mulai bersembunyi ketika jam menunjuk pukul 3 dini hari dan menunggu sampai boneka berisi roh jahat tersebut menemukanmu. Jadi ini literally kayak Squid Game, tau gak sih? Jadi kamu harus benar-benar mampu untuk menemukan tempat persembunyian yang aman guys. Karena sepanjang pukul 3 dini hari sampai pukul 4 itu hantunya tuh akan terus berkeliling ke rumah kamu untuk mencari kamu, tahu nggak sih? Jadi literally boneka itu bener-bener gerak gitu guys, bener-bener lari-lari sendiri gitu kayak Chucky gitu, lo tau nggak sih? Aduh merinding banget, tau nggak sih? Dan kalau misalnya boneka itu berhasil menemukan kamu bersembunyi di tempat yang aman ya, konsekuensinya kamu pasti bakal dihantui sama boneka itu, mengalami trauma, mengalami cacat fisik dan mental, atau bahkan nyawa kamu bisa terancam guys. Lanjut ke permainan yang kelima, sekaligus permainan yang terakhir yang akan aku bahas di video kali ini, yaitu bernama permainan memanggil iblis di dalam lemari, atau biasa yang disebut di dalam bahasa Inggris The Closet Game. Permainan The Closet Game ini sebenarnya pernah heboh di beberapa tahun yang lalu karena sempat digunakan oleh para YouTuber untuk membuat konten guys. Bagi kamu yang penakut serta jiwa kepo dan juga keinginan tawan yang besar yang kamu miliki, please jangan gunakan keinginan tawan kamu itu untuk bermain permainan-permainan yang sangat mengerikan ini. Karena apa? Karena konsekuensinya sangat besar dan juga faedahnya tuh nggak ada guys. Jadi please jangan dilakukan ya guys ya. Oke, lanjut ke pembahasan. The Closet Game adalah permainan pemanggil setan yang bisa mengakibatkan kamu kesurupan atau diseret ke dalam kegelapan yang abadi guys. Untuk memainkan permainan ini sebenarnya cukup mudah guys. Kamu harus memerlukan korek api dan kamar tidur dengan lemari yang ukurannya setara dengan ukuran badan kamu. Karena ini kan konteksnya permainan memanggil iblis di dalam lemari. Jadi harus diperlukan media lemari yang muat seukuran badan kamu, dimana kamu nanti itu akan masuk ke dalam lemari itu untuk memulai permainan ini guys. Lakukan permainan ini sendirian di dalam kamar ketika malam hari guys. Kalau permainan ini dilakukan di saat siang ataupun pagi hari itu tidak bisa. Dan berikut cara memainkan permainan The Closet Games atau permainan memanggil arwah di dalam lemari. Pertama-tama, ambil korek api dan pergi ke kamar tidur. Pastikan di dalam kamar tidur kamu tuh harus ada lemari yang ukurannya tuh setara dengan postur tubuh kamu, guys. Kalau misalnya postur tubuh kamu tinggi ya, lemarinya harus tinggi gitu, yang setara dengan postur tubuh kamu. Lalu setelah itu matikan semua lampu, alat elektronik dan juga biarkan ruangan kamar tidur kamu itu dalam keadaan gelap. Setelah itu buka pintu lemari kamu dan masuklah ke dalamnya sambil membawa korek. Jadi buka pintu lemari kamu dan masuk ke dalam lemari itu dan sambil membawa korek ya guys, ya harus sambil membawa korek, oke? Lalu setelah kamu masuk ke dalam lemari itu, kamu harus menutup lemari kamu perlahan-lahan dalam posisi kamu berdiri ya guys ya, berdiri di dalam lemari itu, tutup perlahan-lahan, dimana kamu itu harus dalam posisi seperti ini, kamu di samping sini dan kamu harus menghadap ke pintu, kan kamu kan menutup gini, kamu harus di depan pintu sini, seperti ini posisinya dalam keadaan gelap gulita. Ini kamu, ini pintu, gelap gulita, dan kamu harus bawa korek ya guys ya. Pastikan kamu bawa korek, oke? Lalu setelah itu, kamu harus mengucapkan dengan perlahan kalimat yang seperti ini. Show me the light or leave me in the darkness. Secara berulang-ulang dan juga konsisten gitu. Pastikan nuansanya gelap dan rasakan keheningannya. Dan kalau misalnya ada seseorang yang berbisik atau makhluk yang berbisik di belakang kamu, di belakang lemari ini, itu kamu harus nyalakan korek yang kamu pegang itu secara cepat itu. Nyalakan
menyalakan korek itu secara cepat. Kalau misalnya kamu gagal menyalakan korek tersebut atau tidak bisa menyalakan korek tersebut dengan cepat, maka kamu akan ditarik oleh makhluk itu dari belakang di dalam kegelapan yang abadi. Seperti itu guys. Jadi itu resiko permainan ini gitu guys. Jadi ya seperti itu. So jadi itulah permainan-permainan yang mengerikan yang telah aku bahas di video kali ini, dan tentunya permainan ini juga nggak kalah mengerikannya kayak di Squid Game itu, dan sangat penuh dengan resiko serta nyawa juga bisa terancam. Jadi jangan coba-coba untuk memainkan permainan ini. Kalau misalnya kamu punya hutang, please lunasi hutang-hutang kamu dengan cara yang halal, dengan cara yang yang lazim lah ya guys ya. Jangan dengan melakukan hal-hal yang kayak di film Squid Game itu. Dan kalau misalnya kamu memainkan permainan ini pun juga toh nggak akan bisa melunasi utang-utang kamu, percuma. Masa iya iblis bisa melunasi uang kamu? Kan it's really impossible, right? Jadi terima kasih sudah menyaksikan video aku, dan aku sangat menginginkan sekali kamu untuk meng-subscribe akun aku serta komentar dan juga like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah melihat. So bye.